Selamat pagi anak-anak kami kelas 9. Salam sehat untuk kita semua. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu mengenai sistem reproduksi manusia. Sebagai lanjutan pelajaran di minggu yang lalu. Nah, mari kita perhatikan sistem reproduksi. Tujuan reproduksi adalah untuk melestarikan jenisnya. Makhluk hidup berkembang biak secara seksual atau generatif dan aseksual atau vegetatif. Reproduksi secara seksual melibatkan alat reproduksi dan ditandai dengan adanya pembuahan atau fertilisasi, peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pembuahan pada hewan dapat terjadi dalam tubuh induk betina atau fertilisasi internal maupun di luar tubuh induk betina atau fertilisasi eksternal. Kita masuk ke reproduksi pada manusia. Reproduksi seksual pada manusia melibatkan alat reproduksi laki-laki dan perempuan. Adapun alat-alat reproduksi yang pertama adalah untuk laki-laki, terdiri dari testes, epididymis, vas deferens, uretra, dan penis. Dan yang kedua, alat reproduksi perempuan, terdiri dari ovarium atau induk telur, ovidum atau saluran telur, uterus atau rahim, cervix atau leher rahim, dan vagina. Sekarang kita lihat fungsi dari alat-alat reproduksi yang pertama untuk laki-laki. Testis fungsinya menghasilkan sperma atau sel kelamin jantan. Di dalam testis terdapat saluran penghasil gamet jantan atau sperma, yaitu saluran seminiferus. Epididymis yang kedua, fungsinya tempat pematangan sperma atau sel kelamin jantan. Yang ketiga, vas deferens, fungsinya menyalurkan sperma dari testes menuju uretra atau kantong sperma. Kantong semen atau kantong sperma fungsinya tempat menampung sementara sperma sebelum keluar melalui uretra. Yang berikutnya, uretra fungsinya saluran untuk mengeluarkan sperma keluar tubuh. Berikutnya, penis fungsinya alat untuk masukkan sperma ke tubuh wanita atau ke vagina. Berikutnya, untuk organ pada perempuan, yaitu ovarium. Ovarium terletak di rongga perut, jumlahnya sepasang. Fungsinya menghasilkan sel telur atau ovum. Setiap 28 hari, satu sel telur dikeluarkan dari ovarium. Keluarnya sel telur dari ovarium disebut ovulasi. Pembuahan sel telur oleh sperma terjadi di ovidum. Uterus atau rahim fungsinya sebagai pelindung dan tempat pertumbuhan serta perkembangan embrio. Cervix menghubungkan uterus dengan vagina. Vagina fungsinya sebagai jalan keluar bayi ketika dilahirkan dan memasukkan sperma oleh penis. Inilah gambar tentang sistem reproduksi pria. Coba perhatikan gambarnya, amati, kemudian lanjutkan ke fungsi yang tadi. Sistem reproduksi pria ini tampak dari samping, dan ada lagi satu lagi, sistem reproduksi wanita juga tampak dari samping. Ini lengkap dengan bagian-bagiannya. Nah, kemudian ini ada gambar daripada alat kelamin perempuan atau organ-organ reproduksi pada perempuan. Nah, di sini ada dijelaskan
Mulai dari bawah, ada vulva, ada kantung saw, ada vagina, ada leher rahim, ada indung telur, ada saluran telur atau oviduk, kemudian ada rongga rahim. Dan di sini ada lagi alat sistem reproduksi wanita yang tampak dari samping. Ya, ini kita lihat ada lubang vagina, ada lubang air seni, ada vagina, ada rahim, ada kantong kemih, ada oviduk, ada indung telur. Nah, kita lihat gambar alat kelamin wanita. Nah, di sini ada lengkap keterangan gambarnya. Nah, nomor 1 itu adalah ovarium atau indung telur. Nomor 2 itu oviduk atau saluran telur. Dan nomor 3 itu adalah rahim atau uterus. Dan nomor 4 itu adalah vagina. Kita perhatikan lagi, inilah gambar ovarium dan sel kelamin jantan. Kita lihat gambar sebelah kiri, perjalanan sel telur setelah dibuahi menuju rahim. Kita lihat ovarium dilepaskan oleh folikel Graf dari indung telur. Kemudian di sepanjang oviduk terjadi pembuahan atau fertilisasi. Kemudian terjadi cigot yang membelah secara mitosis. Kemudian membentuk kelompok sel. Kemudian terbentuk embrio. Dan embrio menempel di dinding rahim. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan itu adalah gambar struktur sel sperma manusia. Struktur sel sperma manusia ada 3 bagian, yaitu 1 bagian kepala, inti mengandung DNA, kemudian bagian tengah, dan yang terakhir adalah bagian ekor. Ekor dapat bergerak-gerak. Pembentukan sel kelamin pada manusia ada 2 cara. 1 pembentukan sperma atau dikenal sebagai spermatogenesis. Dan yang kedua pembentukan sel telur atau ovum disebut oogenesis. Inilah bagan spermatogenesis untuk pria. Yang pertama, spermatosit primer bersifat diploid. Kemudian dia pecah menjadi 2, yaitu 1 spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Kemudian spermatosit sekunder haploid pecah lagi menjadi 2 yang disebut namanya spermatid yang bersifat juga haploid. Dari spermatid itu baru keluarlah sel sperma yang matang. Itu untuk spermatogenesis. Nah, sekarang untuk oogenesis, bagan oogenesis pada wanita. Itu oosit primer yang bersifat diploid pecah menjadi 2, yaitu 1 badan kutub primer, kedua oosit sekunder yang bersifat haploid. Kemudian badan kutub primer pecah menjadi 3 bagian yang disebut sebagai badan kutub sekunder. Sedangkan oosit sekunder haploid membentuk ootit yaitu bersifat haploid dan menghasilkan ovum yang juga bersifat haploid. Demikian pembelajaran kita untuk kali ini, maka kita tutup pembelajaran kita.
dan lanjut berikutnya. Abu Ika.